Halo sobat, selamat datang kembali di channelnya Atea Tim. Terima kasih kepada Anda yang setia menonton channel ini dan terima kasih kepada Anda yang selalu like kepada saya. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke. Kemarin saya sudah upload di bagian pertama dan di bagian kedua tentang 20 jenis usaha masa depan. 20 jenis usaha masa depan. Anda tinggal melihatnya, di mana saya akan pasangkan kartu di atas ini ada tulisan ini bagian pertama. 20 jenis usaha masa depan. Oke. Setelah Anda menonton yang pertama, Anda simak, bila perlu Anda ditulis. Karena ilmu ini supaya tidak hilang, saya sarankan Anda untuk menulisnya, ambil buku, ambil pulpen, Anda tulis. Oke? Dan setelah Anda paham ingin melanjutkan ilmu yang kedua, maka saya sarankan Anda menonton juga 20 jenis usaha masa depan bagian kedua. Nih saya pasang di atas ini tulisannya, kartu ini di atas putih. Nah, 20 jenis usaha ini bagian kedua, Anda tonton dulu ya. Oke. Setelah paham yang ini, baru Anda bisa melanjutkan ke tahapan yang ini, yaitu tahapan yang ketiga, 20 jenis usaha. Kita lanjut. Udah siap? Mari kita lanjut. Selanjutnya tahapan jenis usaha masa depan yang kesembilannya yaitu personal trainer. Personal trainer ini adalah semacam jenis kita buka usaha, kita buka warung, atau semacam kita buka usaha lah, buka usaha. Contoh kita buka kuliner misalnya, kita akan mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang membeli ke kita. Kita buka keripik misalnya, pabrik keripik, contoh kalau di tetangga saya itu ada yang buka pabrik-pabrik keripik semacam itu. Dan contoh juga buka konveksi, itu juga bagus, itu juga oke. Di tetangga saya juga ada semacam itu dan mereka sukses-sukses. Oke. Bagi Anda yang membuka usaha, mudah-mudahan saya harapkan usaha kita itu sukses. Usaha saya, usaha kalian, usaha semuanya kita sukses. Kenapa? Karena kalau kita tidak sukses, kita akan menyusahkan orang lain. Kalau kita tidak sukses, bahkan bukan orang lain, istri kita, anak kita pun akan susah, gitu kan? Peribahasa mengatakan kopi tanpa gula memang pahit. Usaha tanpa hasil juga sama pahit, gitu. Oke? Nah, seperti itulah. Jadi personal trainer ini usaha yang bisa mendatangkan pendapatan atau keuntungan berbentuk triple pendapatan, triple income. Ingat, triple income, minimal dua pendapatan dari satu perusahaan. Yang saya bahas di sini triple income, triple pendapatan, 3 pendapatan dari satu perusahaan. Saya contohkan usaha personal trainer ini seperti kita buka fitness. Seperti buka fitness. Kalau kita buka fitness, orang lain yang masuk ke kita, yang mau fitness ke kita, itu mereka bayar. Otomatis kita dapat satu income, satu keuntungan dari mereka bayar ke kita. Itu satu, personal trainer. Nah, selain itu kita tingkatkan. Selain itu kita olah pikir bagaimana caranya kita mendapatkan income yang kedua dari usaha itu. Income yang kedua ya diantaranya kita bikin pelatihan fitness. Ada yang fitness langsung bayar. Semua orang yang mau fitness ke kita itu belum tentu bisa cara memakaikan barang-barang kita. Itu belum tentu bisa. Kecuali orang-orang yang sudah biasa. Yang belum biasa itu pasti tidak tahu. Nah, kita menawarkan kepada mereka untuk di sini juga ada pelatihannya. Kalau Anda minat, ini
adalah menunya Anda pengen yang apa, paketnya yang mana, itu bayarannya berapa, seperti itu. Oke, dan itu bisa dapat income juga. Dia fitnessnya bayar, dia dari pelatihannya juga bayar. Nah, setelah itu dua keuntungan dari satu perusahaan. Setelah itu kita bikin yang ketiga, yaitu kita menjual obat-obatan seperti obat otot. Bagaimana tadinya yang ototnya kecil menjadi besar, kita jual obatnya seperti ini. Yang obatnya misalnya kecil berapa, dan gini ketiga-tiga yang ini kita harus seimbang, harus seiring, dijalankan bersama untuk mencapai profit bulanan yang maksimal sesuai kinerja kita. Karena keuntungan itu sebanding lurus dengan perjuangan kita. Jadi kita kalau pengen untung besar, pengen kesuksesan yang besar atau gimana, itu sebanding lurus dengan perjalanan kita. Kalau kita mengarah ke sana, ya suatu hari kita akan hasil dari sana. Oke? Personal trainer. Selanjutnya 20 jenis usaha masa depan yang harus kita ketahui, dan setelah kita ketahui kita boleh mempertimbangkannya. Bahkan kita mau masuk pun di usaha ini itu bagus sekali, asal kita jangan meninggalkan usaha-usaha yang ada. Usaha yang ada kita jalankan, usaha yang baru juga kita coba jalankan. Yang ke-10 adalah graphic designer. Kita membuat grafik, didesain, graphic designer, grafik seperti jurnal-jurnal itu dibikin, dan itu juga bisa mendapatkan uang. Kita tinggal bagaimana kita kalau untuk graphic designer, kita tinggal belajar aplikasi web based. Aplikasi ini adalah melatih kita, atau aplikasi ini adalah membimbing kita bagaimana caranya kita mengedit satu desainer grafik. Dan di situ sudah ada template-templatenya yang sudah jadi. Jadi kita nggak usah bikin gambar-gambar yang baru, ngarang-ngarang. Itu template-templatenya itu sudah ada, dan kita tinggal bisa mengkolaborasikannya. Dan graphic designer ini juga bisa masuk ke perusahaan besar, bisa kita bikin usaha sendiri, karena ini juga bisa mendatangkan uang. Oke? Ini biasanya orang-orang yang berpendidikan gitu, berpendidikan kuliah tentang IT, ini biasanya begitu. Nah, selanjutnya interior designer. Jadi kita usaha masa depan, jadi 20 jenis usaha masa depan diantaranya adalah interior designer. Kita mendesain dalam ruangan. Contoh, kita mendesain rumah orang-orang kaya, kita desain sendiri, kita tawarkan, Pak, bagusnya rumah seperti ini, kita desainnya seperti ini, bagus nggak Pak? Oh iya bagus ya. Nah ini kalau untuk mendesain seperti ini biayanya sekian Pak. Nah kita seperti itu kerjanya, dan ini memungkinkan sekali untuk mendapatkan uang. Karena orang-orang kaya, orang-orang yang rumahnya besar-besar, mereka tuh kadang tidak tahu cara mendesain rumah tuh ya kayak gimana, dalamnya gak tahu. Makanya pengen rumah bagus, kita harus cari yang bisa mendesain interior, yaitu desainer interior. Itu jelas orang itu hebat, ahli, gitu kan. Nah, terus bagaimana untuk pengerjaan di dalamnya? Misalnya desainernya ini harus pakai kayu, harus pakai gini. Nah, kita sebagai desainer interior, kita tinggal bisa merekrut tim, merekrut orang lain yang punya skill. Contoh, skill di bidang perkayuan. Dia pinter tentang mengolah kayu. Kita panggil, kita bayar, kamu praktekkan di rumah sana. Desainnya seperti ini. Tinggal begitu. Nah, jadi kita cari orang-orang terbaik untuk kita bayar, dan nanti kalau sudah kita bayar, mereka kerja mengerjakan rumah itu, dan kita dibayar dari pemilik rumah tersebut. Dan ini juga lumayan keuntungannya besar. Karena orang-orang kaya itu rumahnya tidak sembarangan. Orang-orang kaya itu rumahnya itu didesain gitu, didesain. Bahkan
bukan hanya dalamnya yang didesain, sebelum pembangunannya pun mereka menggunakan arsitektur untuk proses pembangunannya. Setelah jadi, dalamnya pun mereka olah rumah tersebut supaya indah memakai desainer interior, jasa desainer interior. Oke. Selanjutnya, usaha masa depan yang bagus yang perlu kita pertimbangkan yaitu translator. Translator ini adalah kita punya skill, kita punya kemampuan mahir berbahasa luar. Kita mahir berbahasa Inggris, kita mahir berbahasa Jerman, kita mahir berbahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa bahasa ini, kita ini bisa dijual, ini bisa didatangkan, dijadikan uang, bisa. Contoh, kita bisa menawarkan diri ke Fiverr, tawarkan diri kita ke Fiverr, dan kita buka di sana, buka jasa translator. Kita buka jasa translator. Atau kita masuk ke pariwisata, dan di situ kita menawarkan diri untuk menjadi translator. Siapa tahu ada orang asing masuk ke sana, gak perlu seluk-beluk bagaimananya, dan ini adalah translator ini sebagai apa ya, yang membimbing orang-orang asing, yang menjelaskan dan diterjemahkan langsung ke bahasa mereka biar mereka mengerti. Oke. Nah, mungkin begitu saja. Ini 20 jenis usaha masa depan. Saya ulangi pembahasan hari ini. Pahami tentang personal trainer, graphic designer, interior designer, dan translator. Mudah-mudahan bermanfaat. Putar terus video ini sampai Anda mengerti. Kalau Anda tidak mengerti, tolong komen di kolom komen. Jangan malu-malu, tanyakan di kolom komen, oke? Yang saya bisa akan saya jawab, yang saya belum bisa nanti saya tangguhkan, mungkin lah nanti saya akan masukkan di video dari pertanyaan Anda tersebut. Terima kasih kepada Anda yang selalu menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Salam dari saya, A.A. Teatim.